semuanya. Halo. Halo. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pada sehat? Gimana kabar pada sehat? Alhamdulillah sehat, tapi belum THR. Ya Allah, sama, belum ada yang ngasih nih. Ada THR, ada THR. Nah, ini kan kita ada tugas dari Bapak Indra nih tentang disruptif teknologi. Dari kalian mau bahas apa, guys? Kalau menurut Priha sih, Kalau misalnya Dompet digital. iya sama sih, sepemikiran berarti. Yang mau gue bahas sih dompet digital. Lebih baik kita opening dulu ya. Salam dulu. Iya. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo semuanya. Kan kita ada tugas dari Pak Indra. Jadi kalau misalnya dari gua ngeidein dompet digital itu gimana ya? Menurut kalian? Setuju sih, Karena gue juga mikirnya dompet digital ya. Iya, karena berarti emang itu yang lagi tren banget gitu. iya. Iya, banyak persaingan juga. Iya, betul sih. Nah, kan Pak Indra di poin 1 ngejelasin tentang apa yang teknologi terbaru dan terupdate di yang menurut kita sekarang. Menurut gua tuh dompet digital, karena kan dompet digital itu secara nggak langsung merubah teknologi yang udah ada menjadi lebih update lagi dalam satu paket yang lengkap. Jadi dompet digital itu bisa buat pesan kendaraan online, bisa buat pesan makanan online, bisa buat online shop di marketplace, terus bisa juga buat transfer antar bank. Sebenarnya jenis dompet digital itu banyak banget, dan di Indonesia sendiri sebenarnya dompet digital itu bisa masuk di zamannya PayPal kalau orang-orang pada pakai zaman dulu. Cuman buat belanja ke website luar negeri kayak Amazon, eBay, sama apa lagi ya. Pokoknya website-website yang tidak ada di marketplace-nya tuh di Indonesia. Kayak Tokopedia kan itu baru, Bukalapak itu masih baru, dan itu tuh di era itu membuat jadinya dompet digital di Indonesia jadi booming. Menurut gue sih itu. Nah, barangkali menurut teman-teman ada yang tahu sejarahnya dompet digital sendiri atau latar belakangnya? Ya, gue yang punya tentang dompet digital. Perkembangan teknologi yang pesat ya, dengan ada dompet digital. Udah mulai ninggalin tuh pembayaran pakai tunai dan yang non tunai atau teknologi yang baru gitu. Nah, perkembangan teknologi di dunia pun halaman yang pesat. Nah, di sini terhadap bank ataupun institusi atau pembayaran atau yang lain gitu kan, untuk melakukan pembayaran melalui digital payment atau pembayaran non tunai. Nah, di Indonesia sendiri pembayaran non tunai itu sebenarnya udah dikenalin sama Bank Indonesia itu sejak tahun 2014, dan Bank Indonesia itu udah kayak punya gerakan gitu yang namanya disingkat GNNT atau Gerakan Nasional Non Tunai. Nah, menurut Bank Indonesia sebenarnya penggunaan dompet digital atau e-wallet ya, yang kita tahu dompet digital itu udah mengalami peningkatan yang pesat di tahun 2018. Penggunanya itu sampai 2.900 pengguna, dan itu tuh dompet digital yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan yang kita tahu kayak OVO, Dana, GoPay, Link Aja, ShopeePay, yang kayak gitu kan. Itu aja sih. Dari gua sih pengen nambahin tuh kayak latar belakang tentang dompet digital itu, kayak misalnya gue pernah dengar quotes dari CEO GoPay kalau misalnya dia tuh ngadain GoPay bukan karena dia ngelihat luar negeri, tapi kayak dia tuh merasa
ingin ngebantu UMKM yang baru ngerintis, di mana kan mereka tuh sulit buat mencari investor, sulit buat mendapatkan pinjaman untuk ke bank. Oleh karena itu dia buat GoPay untuk mendapatkan histori buat di rekening bank atau buat pengajuan ke bank dan buat sebagai dokumen portofolio perusahaan mereka untuk dijadikan buat pencari daya tarik investor lah. Kalau menurut gue sih itu. Bener banget nih. Karena kan apalagi di Indonesia ya, apalagi saat lagi pandemi kayak gini kan orang-orang banyak yang putus kerja dan akhirnya beralih ke UMKM. Dan itu sih menurut gue ya sangat membantu UMKM yang ya kalau dibilang untuk UMKM yang untuk level yang lebih rendah lah ya. Contohnya kan banyak banget ya sekarang kayak misalkan beberapa orang misalkan kayak tukang bakso yang pakai gerobak doang, sekarang tuh banyak loh yang kayak ada barcode di dekat gerobaknya, jadi kalau kita mau bayar secara tinggal scan ya. Iya benar banget, jadi itu membantu untuk UMKM kecil sih, benar banget. Gue setuju sih. Iya, kayak tinggal scan dong kita terus langsung lebih efektif. Benar. Gue pernah ngerasain di kantor gue yang lama. Sekarang Iya, gue pengen cerita nih tentang experience gue tentang keunikan dompet digital juga. Jadi ya gue pengen nyeritain tentang experience gue tentang dompet digital juga. Yang menurut gue ada di kantor gue dulu, itu ada kantin yang emang deretannya itu dari sebuah brand, dan itu tuh kantin-kantin itu semuanya pakai barcode GoPay, dan itu tuh yang bikin enaknya lagi, kita ada cashback walaupun cuma 3.000 itu, tapi bagi karyawan berguna banget sih. Itu keunggulan dompet digital juga secara nggak langsung. Apalagi yang suka diskon ya, yang suka cashback. Dara mau ngomong apa dah? Dara tahu ada yang pengen jelasin nggak sepengetahuan dari Dara sendiri? sepengetahuan Dara nih ya, semenjak adanya dompet digital ini kan, pembayaran uang secara tunai sama lewat uang elektronik kayak e-cash atau flash itu udah mulai berkurang kan. Bener banget ya kan? Kalau uang tunai itu kan untuk mencegah penularan COVID-19 lewat sentuhan tangan. Nah, kalau lewat uang elektronik itu kita kayak nggak leluasa gitu, soalnya ada batas maksimal saldo sampai dengan 1 juta doang kan di uang elektronik. Kalau misalkan kita mau lebih dari uang 1 juta itu harus top up dulu ke ATM atau kemana, jadi kan memakan waktu lebih lama. Untuk uang elektronik keamanannya juga kurang terjamin karena nggak ada masuknya PIN gitu kan kalau setiap transaksi. Jadi kalau misalkan kartunya hilang itu bisa digunain orang lain kayak gitu. Bener sih Dar, gue juga setuju. Ditambah kan banyak perusahaan-perusahaan yang toko-toko yang udah menengah, mungkin ada IDC ya, mesin elektronik yang buat ngegesek kartu debit atau kredit. Cuman kan masalahnya kan itu juga merugikan gak sih secara nggak langsung? Soalnya kan ada kena cas ya, jadi kayak beberapa persen, terutama untuk bank lain dari yang si owner perusahaan ini punya. Misalnya dia bank yang dia punya adalah contohnya CMB, terus si customernya ternyata pengguna Bank Mandiri, itu kan mau nggak mau pasti kena cas ya untuk biaya admin dan lain-lain. Jadi adanya e-wallet atau dompet digital ini membantu banget sih. Dan sepengetahuan Ria ya, pasti yang namanya perusahaan atau yang mengeluarkan kayak contoh dompet digital ya, kita lagi ngebahas dompet digital, pasti tahu nggak sih kalian tuh pasti aplikasi itu tuh punya kelebihan sama kekurangannya, iya nggak sih? Iya benar, Ya, pasti lah. teknologi pasti ada kurang lebihnya.
Dan sepengetahuan kalian nih, kalau kelebihannya dari dompet digital itu yang tadi udah dibahas sama Dewi sih sebenarnya dari awal. Promo. Nah, promo itu yang paling banyak banget diminati oleh para apa ya, mau ibu-ibu atau anak dewasa. Iya, itu pasti mereka tuh berlomba-lomba untuk mendownload aplikasi ya nggak sih di Play Store atau iOS itu untuk download aplikasi dompet digitalnya, terus dia bisa gunain secara otomatis, terus dapat promo, dia ngeluarin misalkan 50.000 terus dapat cashback, bisa jadi 100% ya nggak sih cashbacknya, atau 50% dari itu kan lumayan banget, apalagi kayak kita gini ya kan. Iya, kalau udah masuk 50% itu luar biasa sih. Iya, jadi kayak iya, jadi cashbacknya tuh bisa digunain lagi ya nggak sih untuk transaksi yang lainnya. Bener banget. Iya nggak, bener kan? Bener. Terus apalagi sekarang dompet digital itu tuh gak cuman buat transaksi, tapi dia tuh bisa nyambung dengan aplikasi lain. Contohnya kayak OVO dengan Grab, terus apa ya, Gojek dengan apa, Dana ya? Dana bukan iya kan sih? GoPay ya? Oh iya, Gopay sendiri. Itu kan secara otomatis kan ini ya. Jadi kayak dua pihak tuh enak, misalkan kayak kita jadi nggak perlu untuk memesan secara langsung, tinggal pakai apa namanya uang yang ada di dompet digital kita. Terus apalagi pandemi kayak gini kan, kita nggak secara langsung bertemu dengan orang lain ya nggak sih, apalagi lagi puasa nih. Benar banget. Jangan Nggak capek-capek Kalau ya. kayak dari tangan orang ke orang lagi ke orang lagi ke orang lagi, siapa tahu kan bekas iya, atau apa. bener banget. Iya, bener banget sih Dovi. Terus menurut Devi juga kelebihannya, apalagi sekarang ada tuh yang fitur di salah satu e-wallet Indonesia itu bisa buat kita investasi. Itu bagus banget buat kita juga lagi nyari-nyari cuan gitu kan. Bener, sambil kita di rumah, sambil ikut-ikut kayak gitu ya nggak sih, jadi buat pendapatan Tambahan dah. kita. Iya, Lumayan lah ya. Terus yang selanjutnya lagi tuh menurut Priha itu ini ya, apa namanya, transaksi itu tercatat di story. Iya benar. Jadi kita kalau misalkan kalau kita lupa, kita tinggal lihat aja di story-nya, benar nggak? Banget. Contoh, kalau misalnya kita kan uang tunai, misalkan kita cuma megang 50.000, tiba-tiba uang habis, tapi kita nggak tahu, kita lupa kan, uang transaksi apa-apa. Tapi kalau dompet digital, kita masih tahu nih historinya. Oh iya ya, tadi 20.000 untuk dibeliin pulsa atau segala macam, iya nggak sih? Iya, Benar Pak. itu buat kaum yang suka lupaan. Iya, Ngeluarin uang tapi lupa. Bener banget. Terus juga kan dompet digital juga ada kode keamanannya kalau kita mau main transaksi. Jadi sih menurut saya itu terjamin lah ya. Iya. Benar, itu keamanan OTP itu sangat penting sih, one time password, one time password itu penting sih. Terus apalagi ya kalau menurut kalian? Kalian tahu nggak sih kelebihannya? Tapi itu sebenarnya sudah mencakup sih menurut PH. Udah sih. Iya, oh iya bisa kita bayar BPJS. Benar. Iya. Pulsa, BPJS, PDAM segala macam. Jadi ibu-ibu nggak perlu lagi ke ke marketplace ya nggak sih? Yang paling penting sebenarnya ibu-ibu rumah tangga itu bisa aja punya usaha kecil kayak buka counter, karena kan semua fasilitas di dompet elektronik itu mencangkup buat apa aja kan, bisa buat beli pulsa, bisa buat beli voucher listrik, bisa buat bayar tagihan, bisa buat belanja online shop juga bisa, transfer antar bank dengan biaya admin lebih kecil pastinya dibandingkan kita transfer bank langsung secara ATM ataupun secara rekening bank atau mobile banking, yang dimana biasanya kalau kita beda bank itu kena cas hampir 7.000-an lah. 7.000. 6.500. Iya, lumayan kan? 6.500 kalau buat 10 kali transaksi itu udah bisa kita buat beliin pulsa buat paketan sebulan. Jadi ibu cuma perlu isi saldo ya nggak sih? Cuma perlu isi saldo, terus dia bisa gunain buat beli pulsa, atau misalkan temennya yang nggak
seberapa paham masalah dompet digital. Jadi kayak beli pulsa nih, yaudah tinggal bintang aja nih, sini di gua aja, gue juga jualan pulsa kok, jadi kan enak. Nah, Nggak bener perlu banget muter tuh. lagi yang harus jauh-jauh, ya nggak sih? Kita sendiri juga kadang kalau artis kan pasti nyari pulsa di sini juga. Iya. Apalagi kalau yang jauh rumahnya pedesaan, terus misalkan konter belum ada, jadi kan dia bisa dompet digital. Betul. Konektivitasnya 24 jam tanpa batas. Semua transaksi. Ditambah lagi enaknya zaman dompet digital ini, anak-anak yang zaman SMP atau SMK sekarang, meskipun sekarang Covid gitu, kan pasti zaman dulu kita pada punya usaha lah yang namanya ngerasain buat buka konter kecil-kecilan antar teman. Nah itu sekarang lebih mudah lagi tahu, nggak perlu daftar-daftar, nggak perlu daftar-daftar yang ke MKios yang dimana katanya nanti jadi keuntungan 10% atau berapa persen gitu loh. Bahkan di dompet digital sendiri kalau kita mau ngulik sedikit, ada aja buat celah kita buat ngambil untung lebih besar dengan cara cashback ataupun promo lainnya. Iya, benar banget Dik. Jadi itu udah mencakup semuanya sih. Jadi sangat membantu banget bagi kita tuh yang kayak malas untuk keluar rumah. Itu pasti ya. Terus pas kan tadi kita udah bahas ya yang namanya aplikasi itu pasti dia tuh punya punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kekurangannya itu paling layanannya terbatas nggak sih buat merchant-merchant yang gunain e-wallet? Biasanya sih jaringan ya. Jaringan, daya baterai juga kan? Iya, jadi kayak gitu. Kalau lagi di pelosok gitu kan misalkan jaringannya jelek juga tetap aja nggak bisa digunain. Bener juga sih, ditambah ini kan ditambahkan negeri kita ini Indonesia ya, yang banyak banget dari Sabang sampai Merauke, dan kayaknya itu butuh waktu lama sih buat e-wallet yang masih baru buat menjangkau seluruh pelosok di Indonesia gitu. Bener nggak sih? Iya. Apalagi orang-orang yang kurang paham sama teknologi gitu, yang ya orang-orang pedesaan di daerah-daerah terpencil kayak gitu kan. Jangan kan mau pakai dompet digital ya kan, megang HP aja jarang. Iya. Selain itu Pri, ada lagi nggak menurut Priha? Kelemahannya ya, kadang ada aja sih yang kena penipuan gara-gara dompet digital, ya gak sih? Kayak emang sih itu sebenarnya kecerobohan dari kita sendiri sih, kayak kode OTP atau yang lainnya, jadi bisa kebobol sama si Iya. Kode-kode kayak gitu seharusnya jangan disebar. itu jangan, pokoknya jangan ngasih tahu kode OTP, jangan ngasih tahu security code kita atau PIN kita. Priha kayaknya baru join lagi guys karena koneksi. Coba Pri, ada lagi nggak dari Iya, Priha? tadi Dari Priha yang menurut Priha tuh kekurangannya itu sih apaan menurut aja? Priha nggak bisa diuangkan. Cuman ya merchant-merchantnya terbatas untuk toko merchant yang bekerja sama dengan dompet digital. Terus apa lagi ya? Itu sih yang Priha tahu, cuman itu doang. Karena mungkin Tahu dari kalian? Tadi Devi sih ngebahas Dari tentang keamanan. daya baterai ponsel. Iya benar. Jadi ada beberapa sih mungkin dari beberapa dompet digital yang mungkin keamanannya masih kurang yang masih kurang jadi masih berapa persen lah untuk dikatakan sempurna, ya nggak sih? Tapi kalau untuk keamanan Jadi mungkin sendiri, kalau saran kita ya, kalau keamanan sendiri, nih kalau dari gue ya, kalau dari keamanan sendiri itu Pri, menurut Dika, setiap teknologi itu pasti ada celahnya, dan untuk keamanan penipuan ataupun kejahatan yang di luar merugikan itu seperti kayak ketipu atau apapun itu
itu kan balik lagi ke manusianya dengan ya mungkin karena emang kitanya juga baru di dunia digital. Dan kalau untuk dari segi sistem Dika rasa sih dompet-dompet digital itu udah pasti memikirkan keamanan yang ketat sih. Kayak misalnya Dika kan mantan pernah kerja di bank ya. Di bank itu ada proses di mana kita itu setiap jam 12 malam itu ada pengupdatean sistem supaya sistem itu lebih aman. Jadi nggak ada celah. Jadi gua rasa dompet digital itu meskipun ada kelemahan tentang keamanan, tapi bukan bersifat yang harus ditakutkan masyarakat untuk menyimpan uangnya di situ. Tapi lebih harus ditakutkan sama diri kita yang nggak bisa ngebangun kepercayaan diri sendiri. Gitu sih, bener nggak sih? Iya, sebenarnya itu balik lagi ke kitanya sih. Kita maksudnya menggunakan itu tuh kita yang harus lebih hati-hati ya nggak sih, dari kitanya sendiri. Iya bener banget. Barangkali ada yang mau nambahin tentang kelemahannya. Kode-kode kayak gitu kan. Itu sih menurut PH. Terus sejauh ini sih Kenapa? Kenapa Devi? ya sejauh ini sih itu mungkin ya kelemahan dompet digital. Apa? Dewi izin nambahin nih teman-teman. Apa ya? Boleh deh. Kan kenapa? Boleh, tambahin aja. Iya. Gini ya, kan pasti kedepannya itu dompet digitalnya atau teknologi ini kan pasti terus berkembang ya. Analisis Dewi sih kedepannya ya pasti dompet digital ini akan lebih berkembang kayak gitu. Sama yang kayak tadi Priha bilang, karena banyak keuntungan. Menurut Dewi juga sih lebih banyak keuntungan ya daripada kelemahannya kayak gitu atau kerugiannya. Jadi teknologi dompet digital ini pasti kedepannya mulai berkembang dan pembayaran tunai atau bahkan yang menggunakan kartu debit gitu atau kredit ya mulai ditinggalkan kayak gitu. Karena lebih praktis aja gitu, yang biasanya kita misalkan gitu ya kita harus misalkan ya bawa kartu kayak gitu kan, pasti kan lebih masukin pin segala macam. Kalau misalkan pakai dompet digital bisa pakai barcode atau apa gitu. Iya. Terus pastinya yang tadi keuntungannya itu bakal bikin orang lebih berminat ke situ. Kayak misalkan cashback tadi yang Priha ya, cashback kayak gitu. Iya, bener banget. Kayak ini mah mau sedikit apa nih? Ya cerita aja sih. Kalau misalkan kita contohnya sih belanja online kayak gitu, misalkan di Shopee ya. Shopee yang tadi di Priha bilang kan pasti nyambung ke beberapa aplikasi kayak gitu. Kalau Shopee kan biasanya Shopify kayak gitu ya. Nah itu pasti kan kalau kita bayar dengan metode Shopify itu ada gratis ongkir, jadinya pasti orang mikir saldo Shopify aja kayak gitu. Itu kan termasuk dompet digital juga ya. Terus kayak misalkan secara langsungnya deh kita mau ke kafe gitu. Sering sih biasanya kalau Dewi lagi keluar gitu atau lagi kafe atau lagi keluar nongkrong sama teman-teman suka lihat kafe atau hampir semuanya gitu kafe-kafe kayak gitu. Kalau kita bayar pakai OVO gitu atau GoPay atau Dana kayak gitu biasanya ada cashback. Tapi kalau kita bayar pakai kartu debit gitu ya udah segitu aja, nggak ada cashback, nggak ada diskon dan sebagainya. Jadi kan orang pasti lebih mikir kayak gini, kenapa kalau ada yang lebih murah harus yang yang mahal gitu. Pasti kan ya tahu dah, pasti yang model-model cashback diskon tuh pasti disukain kan. Bener sih. Terus kayak kemarin ceritanya sih ada acara bukber ya, kemarin ada acara bukber. Nah bendahara bukber ini bingung nih mau transfer uang kayak gimana, katanya dikasih uangnya pas-pasan dari atasan kayak gitu ya, daripada kena
cas gitu ya untuk transfer, akhirnya dia transfer pakai Dana yang gak ada casnya kayaknya deh. Jadi kan yang harusnya dia pakai m-banking di transfernya karena takut kena cas, dia download Dana kayak gitu. Berarti kan m-banking itu udah mulai bukan ditinggalkan sih sebenarnya, berkurang kayak gitu. Dan pasti entah 10 tahun atau 20 tahun ke depan ya dompet digital ini bakal lebih tren kayak gitu. Makanya sih apa ya, tadi Dika bilang juga kan, pelosok-pelosok itu mungkin nanti kalau teknologinya udah nyampe ke sana, nggak menutup kemungkinan juga pasti di sana juga bakal menggunakan kayak gitu. Soalnya semua di era digital ini kalau yang nggak kenal digital ya wassalam sih kayak gitu. Kalau Nggak bisa apa ya, efektif kayak gitu. Pasti ke depannya juga mesin SSD gitu-gitu bakal ditinggalkan. Kayak misalkan Bener. kalau di ini kemarin yang itu kan Isaku gitu, Alphagip itu kan juga sama, diskonnya gede-gede banget gitu, besar-besar banget kan, bisa dapet poin kayak gitu-gitu kan. Jadinya sangat untungin banget, dan yang namanya keuntungan pasti selalu dicari sama orang banyak gitu. mau menambahkan sih, Jadi intinya mah Iya. mau menambahkan sih guys, analisa Dewi bener banget. Ditambahkan digital itu emang lagi berkembangnya. Mungkin kalau kalian udah coba research buat 5G, teknologi 5G itu kan teknologi yang bisa mengkoordinir mesin-mesin juga, yang artinya bisa jadi a lot nantinya buat sistem. Jadi mungkin nanti kalau di Indonesia sendiri 5G udah masuk, mungkin nanti dompet digital ada versi lebih meningkatnya kali, atau bisa dikatakan mungkin nanti ada kayak di Indonesia sendiri kayak sebuah chip yang emang digunakan buat data pribadi kita doang. Kayak misalnya kan SIM card sekarang aja chipnya harus terdaftar dengan kartu keluarga. Mungkin nanti ada metode pembayaran yang seperti itu kalau analisa gue ya. Mungkin ada metode yang akan seperti itu, menggunakan chip doang, dan itu udah tentang data diri kita, tempat tinggal, dan jumlah saldo kita, dan itu kayaknya bakalan lebih ini lagi sih, lebih lebih canggih lagi teknologinya dari dompet digital. Ditambah di luar negeri tuh kalau nggak salah udah ada beberapa negara yang emang menggunakan chip buat sebagai pembayaran semuanya loh. Bahkan ke minimarket yang offline aja itu bisa digunain, apalagi yang online gitu kan. Mungkin nanti akan ada teknologi digital yang kayak gitu ya. Kalau kita sendiri kan ya kurang ibaratnya negara kita tuh telat tapi nggak telat banget. Ditambah juga di negeri ini banyak orang-orang pintarnya juga, kayak CEO GoPay sendiri kan yang bikin GoPay atau CEO Gojek. Nah mungkin kan kedepannya ada orang-orang yang hebat lagi yang muncul seperti itu, dan kita bakalan seneng banget waktu ngedapetin teknologi baru itu. Apalagi teknologi sekarang aja kita udah seneng banget, ditambah ada promo-promonya, apalagi nanti pengenalan teknologi baru. Dan dipastikan sih di teknologi baru juga akan ada cara promo yang sama sih kayak sekarang kan, karena manusia itu nggak jauh pasti memikirkan keuntungan pada dasarnya. Jadi gue rasa teknologi yang mungkin analisa dari gue tambahannya ya, mungkin ada teknologi di atas dompet digital yang kayak pembayaran dengan satu cara, dengan kayak chip atau cara lainnya lah gitu, yang berbentuknya basisnya udah digital. Iya bener banget sih. Ngomong-ngomong analisa nih, kan tadi si bentar, gue mau ngelanjutin nih, sorry ya. Tadi kan Dewi juga ngomong kalau misalnya ada beberapa yang bakalan ketinggalan. Nah, siapa tahu di sini ada yang udah bisa ngerinciin apa sih yang sebenarnya teknologi yang udah mungkin aja tertinggal sejak adanya dompet digital. Ada yang mau ngejelasin barangkali? Ya, kalau buat teknologi yang tertinggal sih pasti yang tadi Dewi bilang tuh ya, kayak CD gitu kan, itu pasti
lama-lama bakal ditinggalin. Terus Iya, apalagi sekarang tapi eh, kayaknya waktu itu Dara pernah ngomong deh, dia punya riset tentang ini, teknologi yang tertinggal bakalan dengan kecanggihan dunia digital sekarang. Latihan bukannya hidupin dulu. Gimana Dika? Iya, Dara tuh pernah ngomong kan sama Dika, ngebahas tentang, kita mau ngebahas dompet digital, terus Dara bilang pengen cerita tentang teknologi-teknologi yang menurut Dara itu udah tertinggal gara-gara adanya dompet digital. Oh, teknologi yang tertinggal itu kayak saudara baru mesin edisi sama uang elektronik. Uang elektronik udah jarang digunain gitu, semacam kayak e-money, plus sama T-cash kayak gitu. Iya benar. Waktu itu Dara pernah sih ngomong juga. Itu edisi sih kebanyakan untuk teknologi. Edisi Iya. jarang digunakan untuk saat ini. Udah mulai jarang berkurang. Jadi kebanyakan sih sekarang scan-nya nggak sih? Cuma kita ngikutin Iya. barcode, scan. Udah jangankan mau pembelian yang mahal gitu ya, kadang di tukang seblak aja ada yang pakai barcode gitu. Jadi pasti semakin banyak dipakai gitu. Mau beli seblak bayarnya pakai OVO ya kan, keren banget. Kayaknya mendukung banget tuh sama UMKM juga ya. Iya. Jadi Iya sih. bisa apa ya? Namanya beli seblak terus ada cashback gitu kan. Kayaknya wow banget. Jadi ya udahlah download OVO aja kayak gitu, atau download GoPay atau yang lain kayak gitu kan. Biasanya sih kalau kayak gitu di tempat-tempat kayak gitu biasanya OVO GoPay yang paling dominan banget.